Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita melalui ruang virtual ini. Dan semoga Allah senantiasa membimbing kita semua untuk terus istiqomah di jalan dakwah ini. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Izinkan saya membacakan surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun saudaraku berada, dinamika yang terjadi di masyarakat kita begitu cepat bergulir, begitu mudah kita beralih dari satu peristiwa menuju ke peristiwa yang lain, dan begitu mudah juga kita melakukan sebuah aktivitas dalam waktu yang mungkin juga bersamaan. Dan kita kenal pada saat ini adalah dengan era digital, di mana banyak sekali tugas-tugas kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pekerja, seorang staf, seorang entrepreneur ataupun profesi yang sedang kita geluti, maka kemudian banyak sekali tugas-tugas yang kemudian digantikan perannya, digantikan oleh yang namanya AI atau Artificial Intelligence. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, di era digital ini juga kita bisa menyaksikan apapun yang terjadi di belahan bumi manapun, maka saat ini juga kita bisa mengakses dan bisa mengetahui. Ini sangat terbalik ataupun bertolak belakang dengan puluhan tahun yang lalu, di mana ketika kita ingin berkabar dengan saudara-saudara kita di kampung halaman misalnya, maka kemudian kita harus menulis surat. Menulis surat pun harus berulang-ulang, ya. Kadang salah, kemudian kita koreksi kembali, dan baru kemudian kita mendapatkan surat terbaik yang akan kita kirimkan melalui pos, ya. Kita harus datang ke kantor pos dengan jarak yang tidak dekat. Kemudian setelah kita kirimkan, baru kemudian beberapa minggu atau bahkan mungkin ada yang sampai 1 bulan dan lain sebagainya baru akan diterima oleh keluarga kita di kampung halaman atau orang-orang yang kita kirim surat. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saudaraku di jalan Allah, bahwa dunia begitu kecil, bahwa koneksi itu sangatlah mudah. Apa yang kita inginkan saat ini, informasi apapun yang kita harapkan saat ini, satu klik, maka kemudian akan muncul berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Begitu juga dengan cara kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang keluarga kita, kerabat kita, atau rekan kerja kita, kita bisa terkoneksi walaupun jarak dan waktu memisahkan kita. Inilah yang disebut dengan era digital. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Ada hal yang kemudian tidak bisa kita lupakan, bahwa peran digital, peran artificial intelligence tidak akan pernah digantikan ataupun menggantikan peran kita sebagai seorang hamba Allah, peran kita sebagai seorang dai, sebagai seorang guru, sebagai orang tua yang kemudian menjalankan perannya untuk mendidik anak-anak kita. Karena peran-peran teknologi itu hanya bersifat menyajikan informasi atau menyajikan ilmu pengetahuan. Tetapi mereka tidak bisa menghadirkan rasa, tidak bisa menghadirkan hati, tidak bisa menghadirkan sentuhan-sentuhan dan menghadirkan suasana-suasana yang kemudian bisa membangun sebuah chemistry, sebuah pendekatan yang kemudian menimbulkan sebuah kedekatan antara anak dan orang tua, antara sesama teman, antara kakak dan adik, antara saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang kemudian ini kita rasakan ataupun kita bungkus dalam sebuah ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita masih ingat bahwa ada sebuah kisah Abdurrahman bin Auf di masa Rasulullah SAW sebagai seorang yang sangat kaya raya, yang ketika itu para sahabat dibuat terkaget-kaget dengan suara derapan unta yang berjumlah kurang lebih 700 unta yang semerta-merta kemudian datang, ya. Kabilah unta ini, ya,
rombongan yang kemudian dipenuhi juga dengan berbagai macam eh, dagangan, ya, komoditi yang kemudian seluruh dagangan itu diinfakkan untuk jalan Islam. Masya Allah, luar biasa. Begitu cepat. Dan sampai hari ini kisah itu juga masih melegenda di antara kita. Masih kita jadikan sebagai motivasi untuk kita bahwa ketika mendapatkan seruan, ketika mendapatkan ajakan untuk bersedekah di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf memberikan sebuah contoh abadi, memberikan sebuah teladan yang sangat-sangat luar biasa untuk kita, bahwa ketika kita mendengar seruan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka para sahabat begitu cepat, begitu bergairah, begitu bersemangat untuk kemudian memberikan harta terbaiknya di jalan Allah. Saudaraku sekalian dirahmati Allah. Lalu apa hubungannya dengan era digital seperti sekarang ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian yang berbahagia, di era digital seperti sekarang ini, tentu bukan hanya informasi yang kita bisa akses, bukan hanya pengetahuan yang begitu cepat kita bisa dapatkan dari era teknologi ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa di handphone kita, atau di gadget kita, atau di laptop kita, kita begitu mudah memilih, kita begitu mudah disajikan dua pilihan ataupun dua menu yang selalu berada di dalamnya. Menu kebaikan dan juga menu keburukan. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada mungkin juga kita juga dengan mudahnya berbelanja, ya, hanya dengan duduk manis, santai-santai kita klik-klik, kemudian kita juga bisa langsung berbelanja. Tapi juga kita juga bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bahkan juga kita juga bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang terus bersimultan dan terus bisa menjadi amal jariah yang terus berkesinambungan. Contohnya dengan kita membuat status WA mungkin dengan memotivasi, dan begitu banyak dalam waktu singkat, ratusan orang juga sudah membaca status kita. Kalau status kita itu adalah kebaikan, maka ini menjadi sebuah amal jariah yang terus berkelanjutan. Tetapi kalau kemudian status yang kita buat adalah keburukan, maka begitu banyak juga keburukan yang sudah kemudian dilakukan secara berantai. Begitu banyak yang melihat, begitu banyak yang kemudian merepost dan lain sebagainya. Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi saya katakan bahwa dengan melalui handphone kita, dalam genggaman tangan kita, kita bisa melakukan dua hal yang bertolak belakang sekaligus. Di satu sisi kemudian kita bisa melihat bahwa ada anak-anak kita yang menghafal Al-Quran dengan gadgetnya. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit anak-anak kita yang kemudian terlena. Bahkan mungkin juga kita terlena dengan melakukan scrolling, melakukan searching, yang menghabiskan waktu kita untuk kemudian hanya sekedar berselancar atau hanya sekedar bersosial media. Bapak Ibu dari mata Allah, kalau kita tarik dalam sedekah, maka dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, kita juga bisa melakukan sedekah. Kita juga bisa melakukan amal kebaikan tadi dengan hanya satu klik. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, inilah era di mana digitalisasi merambah ke seluruh aspek dan sendi kehidupan manusia. Dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan, dalam hal sedekah, dalam hal belajar, dan banyak lagi hal yang lainnya, seluruh sendi kehidupan itu harus kita isi dengan hal-hal yang baik. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Kita berharap bahwa tidak ada ruang atau bahkan ruang-ruang untuk kemudian terjadinya hal-hal yang tidak baik tadi, kita bisa penuhi dengan hal-hal yang baik. Satu contoh adalah tadi saya mencontohkan bagaimana dengan mudahnya kita membuat sebuah status WA yang positif, status ajakan untuk bersedekah, status ajakan untuk memotivasi saudara-saudara kita, maka disitulah letak kebaikan itu menjadi sebuah amal jariah yang berkelanjutan. Tetapi sebaliknya, ketika kita melakukan ataupun memposting hal yang negatif, maka ketika itu dilihat dan kemudian menginspirasi orang lain untuk melakukan, maka itu juga menjadi amal jariah yang kemudian amal buruk maksud saya, yang kemudian dilakukan oleh orang lain. Bapak yang dirahmati Allah, hikmah dari era digital saat ini, mari kita sama-sama mengisi era digital ini dengan mengisi ruang-ruang publik, ruang-ruang digital itu dengan hal yang baik.
hal yang menginspirasi, dan salah satunya kita melakukan sedekah dengan bertransaksi lewat online ataupun juga offline, dengan menginspirasi, memberikan contoh, memberikan teladan pada orang-orang sekitar kita melalui sosial media, melalui digital, dan juga bantuan-bantuan artificial teknologi ataupun intelijen yang lainnya, yang kemudian membuat sebaran dakwah ini terus berkembang, terus menjadi lebih luas, dan insya Allah dengan begitu Islam akan menjadi sebuah agama yang mendunia, ya, dan semakin tertanam luas di masyarakat dan bisa disaksikan oleh berbagai macam lapisan masyarakat, dan saatnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan renungan dari ayat Ali Imran surat Ali Imran 133 ini dan juga 134, kita menjadi orang-orang yang bersegera untuk menuju ampunan Allah dengan banyak melakukan ibadah dan menginfakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi dan berikan kesuksesan untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.